Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham, mahasiswa Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai kuda dan kelinci. Sebelumnya, Anda sudah tahu kan apa sih itu kuda dan kelinci? Nah, kuda adalah hewan herbivora dan merupakan salah satu hewan peliharaan yang memiliki peran penting secara ekonomis dan historis. Sedangkan kelinci merupakan hewan mamalia kecil yang berbulu halus dan bertulang belakang. Menurut Badan Pusat Statistik dan Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa produksi daging dan minat masyarakat untuk mengonsumsi daging kuda dan kelinci masih terbilang rendah. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kandungan yang terdapat dalam daging kuda dan kelinci. Maka dari itu, melalui video ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai kelebihan memelihara atau berternak kuda dan kelinci, serta manfaat yang terkandung dalam daging kuda dan kelinci. Maka dari itu, mari simak videonya baik-baik. Yang pertama, yaitu kelebihan dan kekurangan dalam memelihara atau berternak kuda dan kelinci dibandingkan dengan ternak lainnya seperti sapi, kambing, dan ayam. Selain dagingnya dapat dikonsumsi, kuda dapat dijadikan sebagai tunggangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 8 yang artinya, "Dan kami telah menciptakan kuda, bagal dan keledai untuk kamu tunggangi dan sebagai perhiasan." Nah, banyak orang yang memanfaatkan kuda untuk ditunggangi untuk perjalanan jauh seperti menjelajahi hutan dan gurun pasir. Hal ini disebabkan karena kuda lebih fleksibel dibandingkan dengan kendaraan buatan manusia sendiri. Selanjutnya, kuda digunakan untuk berperang. Bukan pada dahulu saja, sampai sekarang kuda masih menjadi andalan dalam bidang keamanan. Misalnya dari TNI sendiri, di mana mereka masih mengandalkan kuda untuk menghadapi situasi perang pada medan tertentu. Salah satunya yakni untuk menjelajah hutan dan mengejar target wilayah yang sempit dengan lincah. Selanjutnya untuk pacuan kuda, di mana kuda sebelum diikutkan lomba diberi latihan khusus. Nah, untuk perlombaan pacuan kuda ini sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu dan masih dipertahankan sampai sekarang. Bahkan olahraga dan kompetisi ini menjadi paling favorit di beberapa wilayah tertentu. Selanjutnya, sebagai penarik kereta. Di Indonesia, mungkin kita sudah sering mendapatkan delman, di mana yang mengandalkan kuda sebagai daya penariknya. Namun, kereta keraton hingga kendaraan kerajaan juga kebanyakan menggunakan kuda itu sendiri. Yang terakhir, susunya dapat dikonsumsi. Nah, kuda memiliki jenis susu yang menyehatkan bagi tubuh manusia dan bahkan dapat menyembuhkan penyakit seperti jantung, hipertensi, kanker payudara, kanker leher rahim, dan hingga dapat meningkatkan gairah. Selanjutnya, kelebihan memelihara kelinci atau berternak kelinci dibandingkan dengan hewan lainnya. Nah, selain kelinci itu lucu dan indah dipandang, kelinci juga memiliki kelebihan lainnya, seperti kotorannya dapat dijadikan sebagai sumber pupuk hewani. Karena kotoran kelinci merupakan kotoran yang mampu dijadikan pupuk dengan kualitas tinggi dibandingkan dengan kotoran ayam, sapi, dan kambing. Kotoran kelinci berupa urin biasanya banyak dicari orang sebagai pupuk untuk bunga atau tanaman mahal. Yang kedua itu kelinci dapat menambah ekonomi karena tingkat reproduksi kelinci sangat tinggi, di mana kelinci dapat melahirkan 2-7 anak sekali beranak. Nah, sehingga kelinci sangat cocok untuk dijadikan peliharaan atau diternakan. Yang keempat, perawatannya yang mudah. Mengapa demikian? Karena pakannya relatif murah dan mudah didapatkan. Dan yang keempat itu daging dan bulunya dapat dimanfaatkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 2 yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untukmu, padanya ada bulu dan menghangatkan dan berbagai manfaat yang sebagiannya pula kau makan. Nah,
daging kelinci dapat dikonsumsi dan diolah menjadi olahan yang berbagai macam, sedangkan bulunya dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan seperti selendang, interior mobil, boneka, mainan anak-anak, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kandungan dan manfaat yang terdapat pada daging kuda dan kelinci. Nah, adapun manfaat yang terkandung dalam daging kuda, yang pertama, sebagai sumber protein dan sumber energi. Mengapa demikian? Karena daging kuda merupakan daging yang mengandung protein yang cukup tinggi dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Yang kedua, dapat meningkatkan stamina tubuh. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Yang keempat, mengandung vitamin dan kalsium. Yang kelima, mengandung potasium dan mineral. Dan yang keenam, menjaga kadar kolesterol. Karena kandungan lemak pada daging kuda terbilang rendah dibandingkan dengan kandungan lemak daging yang lainnya. Selanjutnya, adapun manfaat yang terkandung dalam daging kelinci. Yang pertama, sebagai sumber protein hewani. Yang kedua, rendah lemak. Yang ketiga, baik untuk metabolisme tubuh. Yang keempat, baik untuk kesehatan jantung. Yang kelima, mengurangi resiko kanker. Dan yang keenam, cocok untuk orang yang sedang program diet. Nah, sobat sudah tahu kan mengenai kelebihan memelihara kuda dan kelinci serta manfaat yang terkandung dalam daging kuda dan kelinci. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Mulai hari ini, jangan takut untuk mengonsumsi daging kuda dan kelinci. Karena daging kuda dan kelinci kaya akan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari berinovasi sekreatif mungkin untuk menciptakan dan mengembangkan kuliner yang berbahan dasar daging kuda dan kelinci sehingga masyarakat tertarik untuk menikmati dan mengonsumsi daging kuda dan kelinci. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kuda dan kelinci. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.